Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pesantren Muda Syariah semuanya. Ketemu lagi nih sama aku, Aping, yang akan menemani live sore hari ini. Semoga nih dengan adanya live sore hari ini, Sobat Pasar Modal Syariah semua nih yang menonton live-nya semakin banyak dapat pengetahuan mengenai investasi dan juga perencanaan keuangan nih Sob. Nah selain itu nih Sob, pada live Pasar Modal Syariah setiap minggunya juga akan menghadirkan narasumber-narasumber dengan topik-topik yang menarik untuk menemani waktu sore kalian nih Sob. Nah pada sore hari ini nih kita akan bahas mengenai cara mudah mempersiapkan dana pendidikan anak bersama narasumber kita hari ini yang Masya Allah cantik banget nih Sob. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus live-nya sampai nanti selesai. Tapi nih Sob, sebelum kita masuk ke live sore hari ini, aku mau infoin dulu bagi Sobat Pasar Modal Syariah semua yang nanti memiliki pertanyaan seputar mempersiapkan dana pendidikan, boleh nih langsung aja chat di kolom komen ataupun di question box-nya ya Sob. Nanti di akhir live kita akan coba berdiskusi dengan narasumber kita hari ini. Nah, nih Sob, berbicara mengenai dana pendidikan anak, pasti Sobat semua udah pusing duluan nih ya, kayak kalau misalkan dihitung-hitung ternyata lumayan mahal juga nih Sob, gitu kan. Tapi nggak perlu khawatir nih Sob, karena sebetulnya menyiapkan dana pendidikan anak itu akan lebih baik jika dilakukan sesegera mungkin Sob. Cuma kadang kan semakin beragamnya pilihan dalam mempersiapkan dana pendidikan tuh, maka sebagai orang tua ya tentunya tak jarang tuh bingung juga nih untuk menentukannya. Nah, mungkin nih sobat semua, salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak yaitu melalui investasi ini nih sob. Tapi instrumen apa sih Min yang cocok untuk mempersiapkan dana pendidikan anak ini? Nah, mau tahu sob jawabannya? Yuk saksikan terus live sore hari ini bersama Mbak Dewi RD Amelia yang merupakan Certified Financial Planner nih sob. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja undang narsum cantik kita hari ini. Sebentar ya, aku invite dulu Mbak Dewinya. Oke, kita tunggu ya sob. Nah, Halo, Aping. Assalamualaikum halo, warahmatullahi assalamualaikum, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi nih Mbak Dewi di live kita yang Iya, kedua ya Mbak. Masya Allah. Sebelumnya apa kabar nih Mbak Dewi? alhamdulillah baik. Aping gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan semoga semua sobat pesembada ceria dan juga followers yang Mbak Dewi sehat juga nih ya Mbak. Amin, amin. Amin. Oke nih Mbak, mungkin sebelum kita masuk ke live kita hari ini, mungkin Mbak Dewi bisa sapa dulu juga nih ke sobat pesembada syariah yang sedang menonton live sore hari ini nih Mbak. Oke, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Perkenalkan ya, nama aku Dewi Ratna Diana Amelia. Kalau di Instagram @deramelia ya. Jadi banyak yang manggil Dera, Dera gitu kalau teman-teman Hmm, online aku. Gitu ya. Hari ini kita mau ngomongin dana pendidikan yang Aping ya. Dan 2 hari betul. yang lalu aku udah mulai ini nih mulai konten juga nih terkait dana pendidikan, dan semalam juga aku IG story pas banget bulan kemarin juga aku lagi survei-survei untuk sekolah anak aku. Jadi pas banget lah obrolan kali ini juga pasti bisa relate lah semua kepada semua orang tua yang ada di luar sana. Wah, Gitu. Masya Allah. Semoga nih nanti yang nonton juga nih dapat manfaatnya nih ya, dapat ilmu dari Mbak Dewi juga seputar mempersiapkan dana pendidikan untuk anak ini nih. Oke deh, Mbak Dewi. Seperti tadi yang sudah di-mention sama Mbak Dewi, ini kita akan ngebahas mengenai cara mudah mempersiapkan dana pendidikan. Karena ya itu ya Mbak, seperti yang Aping ketahui gitu ya, kalau biaya sekolah saat ini tuh sebetulnya cukup lumayan mahal gitu ya, apalagi mungkin bisa dibilang untuk masuk TK saja ya Mbak, itu tuh mungkin untuk mempersiapkan uang pangkalnya saja tuh sekitar bisa dibilang harus mempunyai uang tuh 15 sampai 20 juta gitu ya. Eh, Betul. nah, terus gimana nih? Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama nih, pertanyaan intinya, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu nih. Kira-kira nih Mbak Dewi, bagaimana sih kondisi biaya pendidikan di Indonesia saat ini?
Oke, jadi kalau kita lagi ngomongin biaya pendidikan atau kalau lagi ngomongin besarannya deh, kalau mau ngomongin pendidikan di Indonesia, pasti salah satu yang double itu terkait dengan biayanya. Kenapa? Karena biayanya itu, apalagi sekolah-sekolah swasta gitu ya. Sekolah Mm-mm. swasta itu dalam artian yang TK, SD, SMP gitu-gitu ya, itu biayanya juga nggak murah gitu ya. Kecuali kita emang mau sekolah negeri. Sekolah swasta dia yang kayak gimana? Contohnya nih kalau kita Muslim pasti banyak tuh yang SDIT, TKIT gitu-gitu kan yang basisnya Betul. Islamic School atau basisnya International School. Nah, kalau udah basisnya dia bilang Islamic School atau International School, biasanya rata-rata biayanya itu udah nggak murah gitu kan. Kalau dulu zaman aku SD-nya udah SD negeri udah cukup gitu kan. Tapi kalau sekarang kita di kota-kota besar itu kita disuguhkan dengan beragam pilihan sekolah-sekolah dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga kita juga bisa milih, oh anak kita nih cocoknya di sekolah A B C D nih karena di sekolah ini Betul. fasilitasnya bagus atau segala macamnya gitu. Dan aku kemarin juga bulan kemarin anak aku tuh mau masuk TK tahun ini. Jadi kita survei ke beberapa Islamic school gitu ya yang ada di Hmm. daerah aku. Dan akhirnya kemarin aku juga sempat spill tuh biayanya. Jadi uang pangkalnya untuk TKIT gitu ya, ya, Islamic base gitu ya. Jadi kita uang pangkalnya itu di sekitaran 10 sampai dengan 20 jutaan. Yang kita survei ya, ada 4 sampai 5 sekolah lah yang kita survei. Dengan biaya per bulannya itu adalah berapa ya kemarin ya? Ada yang 500.000, ada yang sampai sejutaan. Itu untuk Hmm. TK. Terus kita langsung nanya-nanya kan, kalau misal lanjut ke SD-nya gimana? Karena di situ juga ada SD-nya. Jadi di SD-nya rata-rata kita nambahnya untuk uang pangkal itu 10 juta. Berarti di kisaran harus nyiapin 25 sampai 35 Hmm. juta untuk uang pangkal. Artinya sebenarnya ya maksudnya kita harus perlu sadar bahwa untuk sekolah sekarang juga nggak murah gitu kan. Betul. Oke, Dewa, ini menarik banget nih Sob buat ibu-ibu mungkin, ibu-ibu atau bapak-bapak dan orang tua nih yang lagi mau mempersiapkan dana pendidikan anak. Mungkin sekarang saat ini tuh lagi pusing-pusingnya kali ini ya Mbak Dewi untuk mempersiapkan. Tapi sebetulnya ya Mbak, penting nggak sih Mbak menyiapkan dana pendidikan anak ini tuh dari sekarang? Karena kan kadang suka ada aja nih ya pikiran-pikiran kayak nanti dulu deh, atau misalkan kayak pengantin baru gitu, pasangan baru yang udah pengen mempersiapkan dana pendidikan, tapi pemikirannya kayak, terlalu deh anaknya aja belum ada, atau mungkin anaknya masih kecil, tapi kayak nanti aja deh, nanti aja. Nah, itu gimana tuh Mbak? Apa sih namanya, penting nggak menyiapkan dana dari sekarang? Dan kira-kira nih Mbak, idealnya itu untuk menyiapkan dana pendidikan dimulai sejak kapan sih Mbak? Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya. Jadi aku selalu bilang gitu ya, kalau ini pendekatannya as a Muslim ya, karena kita lagi ngobrol di pasar bola syariah gitu ya. Iya, As a betul. Muslim, aku selalu bilang buat teman-teman Muslim bahwa yang namanya dana pendidikan anak itu tuh harus kita siapkan sebagai bagian dari ibadah. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan anak itu sebenarnya adalah salah satu hal yang basic banget ya. Dan pendidikan utama bagi anak kita tentunya itu di keluarga dan yang kedua baru di Betul. sekolahnya nanti gitu kan. Nah, kenapa aku bilang ini ibadah? Karena nantinya anak-anak tuh akan dapat suatu ilmu pengetahuan, misalnya caranya dia nanti sholat, bacaan-bacaan sholat, dia ngaji, dia um, apa namanya punya adab yang baik bersama lingkungannya dan segala macamnya itu melalui apa? Melalui sekolah dan rumahnya, di rumah gitu ya, Hmm. melalui kita orang tuanya. Makanya kita ibaratnya mempersiapkan si uangnya, dana pendidikannya itu juga bagian dari ibadah. Kenapa? Karena tujuan akhirnya supaya anak-anak kita tuh menjadi orang-orang yang berpendidikan gitu ya, berakhlak, bermoral dan segala macamnya gitu. Nah, makanya kalau aku selalu bilang kapan sih waktu yang baik? Sesegera mungkin. Jadi kalau misalnya nih aku udah punya anaknya umurnya 2 tahun, belum nyiapin dana pendidikan, ya udah kita mulai nyiapin dari sekarang. Tapi kalau misalnya nih sobat pasar modal syariah masih belum punya anak atau misalnya anaknya masih bayi Mm-mm. dan masih belum nyiapin, ya udah nyiapin dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai sadar gitu ya tentang pentingnya mempersiapkan dana pendidikan anak ini, mulai siapin dari sekarang. Kenapa? Karena tadi ya, yang pertama kita dihadapkan pada biaya pendidikan di Indonesia itu yang nggak murah ya. Terutama untuk sekolah-sekolah Betul. swasta. Aku lagi nggak ngomongin sekolah negeri. Karena sekolah negeri kalau di Indonesia kan masih gratis 9 tahun ya. Jadi Benar. SD SMP ya, SD SMP masih Mm-mm. gratis gitu. Tapi kalau kita mau memperjuangkan anak-anak kita untuk sekolah yang misalnya kita value-nya maunya Islamic school ya, berarti kan harus sekolah swasta dong. Atau misalnya aku maunya anak aku di international school biar dia bisa dua bahasa sekaligus, biar dia bisa ngomong bahasa Inggris sejak kecil, berarti harus masuk international school dan itu sekolah-sekolah yang nggak murah gitu loh. Maksudnya kita harus Betul. memperjuangkan biayanya di situ. Nah, untuk itu
mulai dari sedini mungkin untuk mempersiapkan dana pendidikan anak ini, dan nggak cuman untuk TK, SD, SMP, yang paling penting sebenarnya nanti untuk universitas sih. Jadi jangan sampai misalnya nih anak kita udah mau sekolah, kita yang nggak siap dana pendidikan, malah kita nyari-nyari pinjaman gitu loh, atau misalnya nanti ujung-ujungnya nge-pay letter atau misalnya nge-gestun ke kartu kredit buat uang pendidikan anak. Jangan sampai kayak gitu. Jadi lebih baik kita siapin dari sekarang, supaya nanti kalau misalnya anaknya udah siap mau sekolah, kita udah nemu sekolahnya gitu ya, kita bisa keluarin tuh uang. Dan yang paling penting sebenarnya gini, kita tahu nih sekolahnya mahal-mahal kan ya Apingnya, tapi jangan sampai memaksakan diri. Jadi kita harus tahu Betul, juga kondisi keuangan kita tuh kayak gimana benar. gitu. Jadi jangan sampai pokoknya aku mau anak aku tuh di sekolahnya mau di Ayunda misalnya, kita tahu ya sekolahnya mau di Ayunda di Mentari International School itu mahal gitu kan. Sedangkan aku gajinya pas-pasan gitu ya, sampai mau nyekolahin di situ aku harus ngejual aset semuanya buat sekolahin situ. Jangan dipaksain juga untuk ke situ. Artinya yang pertama tuh yang paling penting milih sekolah itu bukan yang mahal duluan gitu ya, tapi yang cocok buat kita, buat cocok value-nya ya Betul. dengan keluarga kita, dan cocok buat anaknya. Karena yang mahal itu belum tentu cocok loh. Kalau temen aku bilang jangan coba yang mahal dulu, ntar takutnya cocok gitu kan, susah. Karena bisa jadi yang affordable, yang harganya biasa aja itu juga cocok gitu buat kita. Jadi Betul. tetap harus perhatikan kondisi keuangan kita. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau misalnya kita bisanya nyekolahin anak yang SPP-nya per bulan 700.000, ya udah di 700.000. Jangan maksain ke sekolahan yang SPP-nya 2 juta gitu, misalnya kayak gitu, atau yang SPP-nya 5 juta gitu, enggak ya. Jadi tetap harus lihat kondisi keuangan kita gitu sih. Betul, tapi mungkin sebetulnya tuh semua sekolah itu pada dasarnya memang bagus ya Mbak, cuman kan kita Bener, balik bener. lagi, mungkin orang tua pasti ingin memilih yang terbaik dari yang baik dari Yes, yang terbaik gitu ya betul, Mbak ya. betul. Jadi Nggak ada sekolah yang sebetulnya jelek ya sebenarnya ya. Sekolah kan semuanya betul. untuk mendidik siswanya gitu kan. Benar, benar. Nah, mungkin nih Bang, kalau misalkan tadi kita ngomongin soal sekolah internasional gitu ya, atau Hmm. itu kira-kira tuh sekolah dengan apa ya, lingkungan yang, maksudnya sekolah internasional dan pasti kan itu mahal gitu ya. Itu tuh Yes. sebetulnya worth it nggak sih Mbak? Nah, oke, ini juga banyak banget yang aku sering diskusi sama temen aku nih, sebenarnya sekolah-sekolah mahal ini worth it nggak sih? Nah, yang perlu kita Hmm, sadari bahwa ketika mereka ngasih harga, itu ada hal yang dijual. Contohnya fasilitasnya, yang kedua kualitas gurunya, betul. kurikulumnya gitu kan. Banyak sekali sistemnya dan segala macam, banyak yang dijual dari yang mahal itu gitu. Kalau international school yang dijual apa? Pastinya tadi dia bilingual gitu ya. Dia pasti lulus dari situ udah bisa tuh ngomong bahasa Inggris, sudah nggak perlu les-lesan lagi. Kalau kita dulu kan masih perlu les lagi tuh buat Betul. buat bahasa Inggris, tapi kalau di international school mungkin nggak usah lagi les gitu ya. Atau yang kedua pasti di gurunya ya. Kalau misalnya international school itu rata-rata dia gurunya juga harus minimal apa namanya, ada sertifikasi bahasa Inggris tertentu atau lulusan tertentu gitu-gitu. Jadi dari sisi gurunya juga oke gitu ya, dalam hal kayak gitu ya, lulusannya gitu ya. Dan biasanya juga fasilitasnya siapin. Jadi kemarin ada salah satu sekolah yang kita datengin, dia TKIT tapi bilingual juga, jadi Islamic school dan bilingual gitu kan. Nah jadi pas kita lihat memang ruang kelasnya tuh luas banget, jadi nggak kayak TK aku zaman dulu yang yang 20 orang sempit gitu ya, dan ini luas banget gitu, yang kayak, dan itu udah TKIT bilingual Montessori lagi kan. Montessori sekarang emak-emak tuh lagi hype banget kan, ngajarin Benar. anak-anaknya Montessori gitu kan. Jadi kayak udah banyak yang dijual dari Islamic school bilingual pakai bahasa Inggris sama Montessori. Dan ini yang paling mahal yang kita survei kemarin aku sama suami, itu uang pangkalnya di angka 25, terus ini TK ya, dan per bulannya 1,2 atau 1,3 gitu ya. Dan memang benar fasilitasnya tuh oke banget tadi ya, dari Montessori-nya, peralatan aparatus Montessori-nya tuh banyak, guru-gurunya juga 2 bahasa gitu ya, dan tentunya apa, fasilitas-fasilitas lainnya gitu loh, kayak perpustakaan mini dan segala macam itu lengkap banget untuk seukuran TK aja gitu. Jadi aku akhirnya mikir, oh berarti mereka memang ada tanda kutip yang dijual gitu loh dari harga yang mahal. Dan yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya belum tentu cocok juga buat anak aku gitu. Jadi walaupun itu mahal, walaupun kita mikirnya itu bagus, belum tentu cocok buat anak aku. Jadi lagi-lagi aku harus Betul. lihat anak aku cocoknya di sekolah yang seperti apa, kayak gitu sih. Betul. Atau mungkin juga kadang
banyak juga nih yang orang-orang yang kemakan gengsi gitu loh, Mbak Dewi, kayak mungkin ikut-ikutan gitu. Padahal sebetulnya finansial kita tuh tidak mencukupi untuk mengikuti hasrat gengsi kita gitu. Jadi mungkin itu kalau misalkan untuk memilih sekolah yang tadi Mbak Dewi mention juga di awal, yaitu memperhatikan juga keuangan keluarga kita ya Mbak, Betul, terutama betul. untuk memilih sekolah. Takutnya nanti besar pasak daripada tiang gitu Iya, ya benar, Mbak. benar, benar, benar. Itu Dan bahaya kalau banget sekolah apalagi. Dan sekolah juga, Aping, itu juga ada biaya sosialnya juga loh. Misalnya nih kita udah Betul. paksa itu tadi dari awal, Aping bilang kita gengsi nih, karena misalnya tetangga sekolahnya di sekolah mahal, kita juga mau anak kita di sekolah mahal, Mm-mm. misalnya gengsi gitu ya. Harus juga diperhatikan, nanti sekolah tuh ada biaya sosial namanya. Biaya sosial tuh contohnya gimana? Kalau field trip, dia bayar nggak? Terus kalau misalnya playdate dia bayar nggak? Kalau misalnya ada arisan ibu-ibu siswanya itu gimana? Terus kalau ngumpul itu bayar nggak? Dan hal-hal kayak gitu kadang apa ya namanya ya, nggak kita pikirin tapi nanti ujung-ujungnya keluarnya banyak kayak gitu loh. Jadi harus dipersiapkan juga kalau misalnya kita mau masuk ke sekolah-sekolah yang dalam sekolah-sekolah yang mahal gitu loh. Maksudnya ada sekolah-sekolah yang nanti lingkungannya itu menuntut kita untuk juga bersosial gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kalau kita punya anggarannya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kita bisa masukin situ. Tapi kalau misalnya kita nggak punya anggarannya, nggak usah dipaksa dan nggak usah gengsi gitu ya. Jadi nyari Hmm. sekolah itu nggak cuman dari sisi kitanya, kita juga harus lihat anak kita ini bisanya kayak gimana. Kayak misalnya nih ya, kita mau anak kita bilingual gitu ya, tapi anak kita di rumah lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, dan dia walaupun diajarin bahasa Inggris dia tetap nggak nyaman, berarti intinya seperti itu. Jadi ya bisa jadi memang dia mungkin nggak cocok ke sekolah-sekolah yang tadi ya international school misalnya, seperti itu contoh-contoh lainnya ya, gitu sih. Oke, baik deh kalau gitu nih Mbak Dewi. Wah, Masya Allah semakin seru nih Mbak pembahasan kita sore hari ini. Cuman nih Mbak Dewi kan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih yang mungkin sudah ditunggu-tunggu juga oleh followers Cepat Sabada Syariah dan juga Mbak Dewi nih. Betul, Kira-kira betul. nih Mbak, gimana sih cara menabung atau menyiapkan dana pendidikan anak ini nih Mbak? Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri, kalau dalam financial planning, kita tuh bisa ngebagi dulu nih Apin. Jadi kita mau nyiapin sekolah anak tuh kapan? Sekolah anak yang mana dulu? Misalnya nih kalau sekarang anak aku umurnya 4 tahun. Berarti aku mau nyiapin pertama buat dia masuk SD, SMP, SMA, dan universitas gitu ya. Jadi misalnya dia mau masuk SD kan 3 tahun lagi, mau masuk SMP-nya 9 tahun lagi, misalnya kayak gitu kan. Dan selanjutnya, dan mau masuk kuliahnya, mau masuk universitasnya adalah 18 tahun lagi misalnya seperti itu. Jadi kita akan bagi-bagi nih. Kita akan mempersiapkan di setiap titiknya kita tuh harus siapkan gitu. Jadi misalnya kita mau nyiapin masuk SD-nya, setelah kita hitung-hitung kita butuh buat masuk SD uang bakal 25 juta. Ya udah kita siapin 25 juta, kita tarik tuh ke sekarang, bagi misalnya kita ada waktu 3 tahun buat dia masuk SD. Oke, untuk nyiapin 25 juta ke 3 tahun adalah 700.000 setiap bulannya gitu ya. Oke, kita sisihkan 700.000 setiap bulannya. Ditaruh di mana? Kalau misalnya 3 tahun lagi, kita bisa simpan di reksadana. Reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang resikonya itu rendah dan menengah gitu ya. Jadi kalau kita mau investasi kan kita harus lihat juga jangka Hmm. waktunya ya. Jadi jangan sampai misalnya nih kita mau masuk, anak kita mau masuk SD 2 tahun lagi, kita taruh uangnya misalnya di saham gitu ya. Kan kita tahu di saham itu fluktuasinya cukup tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya nih aku mau nyiapin biaya universitas buat anak aku gitu ya, itu kan masih 18 tahun lagi mungkin. 18 tahun lagi tuh masih lama. Misalnya aku udah lihat nih, oh buat masuk universitas negeri di Indonesia itu kisaran sampai lulus mungkin 100 juta gitu ya. Nah, itu kita bisa hitung juga nih Aping, karena ada yang namanya inflasi pendidikan. Tadi aku udah Mm-mm. nyebut tuh ya, inflasi pendidikan. Inflasi pendidikan di Indonesia ini lumayan tinggi banget, di atas inflasi rata-rata harga umum gitu loh, harga barang umum. Jadi kalau dari data BPS, harga barang umum kan inflasinya tiap tahun itu di kisaran 3-4%. Jadi kalau untuk inflasi pendidikan, ada survei bahwa inflasi pendidikan di Indonesia itu tiap tahunnya meningkat double digit, artinya di atas 10% tiap tahunnya. Jadi nanti di tahun ke-7 karena ada inflasi di atas 10%, itu kenaikannya bisa sampai 2 kali lipat. Misalnya sekarang mau masuk UI atau ITB itu butuh 100 juta.
7 tahun lagi itu jadinya 200 juta. Karena apa? Karena ada yang namanya inflasi pendidikan gitu. Makanya kita harus nyimpennya di investasi gitu untuk nyiapin dana pendidikan anak ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang jangka panjang buat universitas gitu ya. Jadi bisa nih ditaruh misalnya di saham sebagian, atau ibu-ibu juga biasanya ditaruh di emas juga nggak apa-apa. Jadi 50%-nya kita taruh di saham, 50%-nya kita bisa cicil lewat emas. Nah, itu juga nggak masalah karena itu sifatnya jangka panjang kan, masih 18 tahun lagi, jadi kita bisa pakai cicil saham setiap bulannya untuk persiapan universitas anak kita. Karena yang paling mahal nanti itu biaya universitas gitu, kayak biaya TK SD sekarang mungkin mahal, tapi nanti paling mahal tuh ketika dia jenjang mau masuk universitas, dan itu juga harus kita siapin dari sekarang gitu, Aping. Betul, jadi mungkin bisa di-highlight juga nih kalau misalkan untuk mempersiapkan dana sekolah gitu ya Mbak, mulai dari SD dan mungkin sampai SMA gitu. Mungkin itu instrumen yang cocok itu adalah reksadana ya Mbak tadi yang Iya, iya, seperti betul. Mbak Dewi bilang. Dan mungkin kalau misalkan untuk universitas baru nih, mungkin Sobat Pasomada Syariah semua yang lagi mempersiapkan dana pendidikan bisa mencoba untuk di saham ataupun di emas, kayak gitu Sob. Yes, betul. Nah, kemudian nih Mbak, kira-kira apa aja nih Mbak? Bagaimana pengelolaan investasi yang tepat ketika sedang mempersiapkan dana pendidikan anak ini nih Mbak? Oke, jadi kalau misalnya tadi kita akan memulai investasinya itu bergantung dengan jangka waktu gitu ya. Kalau misalnya nih anak jangka waktu sekolahnya masih di bawah 3 tahun, berarti kita cocoknya di reksadana pasar uang. Kalau misalnya di 3 sampai 5 tahunan gitu, itu cocok di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Atau kalau misalnya udah di atas 5 tahun, itu bisa ke saham. Nah, kita sebenarnya bisa mulai sisihkan tuh tiap bulan. Jadi kita bisa pakai, kalau istilahnya tuh dollar cost averaging gitu ya. Jadi kita beli aja tiap bulan, dan nggak, ibaratnya ya udah beli reksadananya, beli sahamnya setiap bulan senilai dengan yang kita mampu beli saat itu gitu ya. Misalnya tiap bulan kita bisanya nyisihin totalnya 1 juta. 500.000 kita taruh di saham buat anak kita universitas, yang 500.000-nya kita taruh di reksadana buat persiapan dia SD SMP gitu ya. Udah, berarti 500.000 kita beli reksadana syariah sama yang saham syariah tadi kayak gitu. Dan tentunya ya yang namanya investasi kita juga harus lihat nih, harus lihat dalam artian kita harus milih dulu instrumennya gitu ya. Kalau misalnya mau saham, milih dulu instrumen saham apa yang mau kita beli. Yang pasti kalau kita muslim harus milihnya saham-saham syariah gitu ya. Dan harus dianalisa. Jadi jangan sampai ya udahlah kita beli aja gitu. Analisa dulu, kita lihat dulu secara fundamental perusahaannya, nih perusahaan oke enggak? Masih bisa berkembang enggak ketika 10 tahun lagi gitu ya. Termasuk growth company, karena kan masih mau dipakai lama gitu. Jangan sampai kita investasi di perusahaan-perusahaan yang ibaratnya sunset gitu, kayak dia kedepannya juga belum tentu growth gitu ya. Gitu sih. Sama reksadana juga kita harus milih gitu ya. Milihnya misalnya dari sisi manajer investasinya itu kayak gimana sih, udah oke belum, produk-produk di dalamnya, di reksadananya itu kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya kita langsung acak-acakan beli gitu ya tanpa melakukan analisa gitu. Betul, jadi harus benar-benar teliti gitu ya Mbak Dewi Ya, ya. betul sekali. Betul. Oke nih, nah sebelumnya nih Mbak Dewi, aku pengen mengingatkan dulu nih ke sobat-sobat syariah semuanya, kalau misalkan sobat semua nih atau misalkan followersnya Mbak Dewi juga kalau ada pertanyaan gitu seputar menyiapkan dana pendidikan anak ini, boleh nih langsung aja chat di kolom komen ataupun di question box, karena mumpung lagi ada Mbak Dewi nih, jadi ayo deh kita tanya aja nih hari ini gitu kan. Oke deh. Nanti akan kita bahas di sesi terakhir ya Mbak ya, Ya, setelah ya. kita sesi tanya ini selesai. Nah, kemudian nih, Mbak Dewi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira nih Mbak Dewi, apa aja nih yang harus dipertimbangkan ketika kita memutuskan untuk menyiapkan dana pendidikan melalui investasi ini nih? Oke, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Yang pertama tentunya kita tuh biasanya ya, kalau aku ngitungin dana pendidikan orang itu tuh biasanya pertama itu aku akan cari tahu dia mau sekolahnya di mana. Misalnya nih Kak Aping gitu ya, Aping nanti anaknya mau sekolah di mana? Oh, aku maunya sekolah Islamic School. Oke, Islamic School yang seperti apa? Apakah Islamic School yang juga misalnya basicnya internasional gitu ya, kan ada Global Islamic School misalnya, atau sekolah-sekolah lainnya yang Islamic School tapi internasional gitu misalnya kayak gitu. Itu kan harganya biasanya lebih mahal. Jadi kita harus survei dulu nih pertama sekolahnya.
sekolah yang kita pengen, yang sekiranya cocok dengan value keluarga kita dan cocok dengan kondisi anak. Yang pertama survei sekolahnya gitu ya. Yang kedua kita cari tahu dulu biayanya. Biayanya berapa nih kira-kira uang pangkalnya dan uang bulanannya. Kita bisa siapin jauh-jauh hari tuh uang pangkalnya, dan uang bulanannya itu nanti ngambil dari operasional gaji bulanan. Atau kalau mau disiapin semuanya deh Mbak, berarti siapin dua-duanya. Uang pangkalnya kita siapin, uang bulanannya kita siapin gitu ya. Yang pasti kita harus survei dulu biayanya untuk mengetahui bahwa ini cocok nggak dengan kondisi keuangan kita gitu ya. Baru yang ketiga kita akan hitung nih Aping, kita hitung sebenarnya butuhnya itu berapa, dan kalau misalnya asumsi ada inflasi gitu ya, tiap tahunnya untuk inflasi pendidikan misalnya asumsi 10% gitu atau 15%, kira-kira berapa sih yang harus kita siapkan. Nah, baru setelah hitung-hitung, kita tentu ini investasinya yang cocok itu di mana, kayak gitu. Nah, yang paling penting sih sebenarnya ya buat kita orang tua itu semangatnya untuk menyiapkan dana pendidikan anak ini sih. Jadi jangan sampai dibawa Betul. pusing, jangan sampai dibawa stres sendiri gitu. Kayak, sekolah tuh mahal banget, jangan dibawa stres. Jadi ibaratnya dari awal tuh kita tuh harus kayak lebih mindful gitu, bahwa namanya sekolah anak itu tuh juga part of tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan nantinya insya Allah tuh akan jadi jariah juga, amal jariah juga buat kita gitu. Kalau misalnya kita dengan mempersiapkannya itu dengan baik, anak-anak kita sekolah dengan baik, dia dapat ilmunya dengan baik. Kalau misalnya ilmu itu diterapkan sama si anak itu, insya Allah tuh balik lagi ke kita gitu pahalanya gitu. Aku kemarin itu posting di Instagram aku, cerita orang tua aku tuh menyiapkan dana pendidikan aku tuh lewat apa? Lewat sapi gitu ya. Jadi kalau orang tua aku tuh nggak ngerti lah investasi di saham atau di reksadana, karena ya orang tua zaman dulu gitu ya. Jadi orang tua aku tuh memperjuangkan pendidikan aku melalui investasi di sapi itu. Jadi kalau misalnya nih dia tiap bulan orang tua aku nabung pas udah 10 juta dibelikan sapi yang ibaratnya masih kecil gitu ya, nanti untuk dibesarkan sama si peternak sapinya. Setelah 2 tahun nanti dijual dapat untung, terus diputar lagi sampai akhirnya uang itu tuh bisa jadi modal untuk nyekolahin aku gitu ya sampai kuliah kayak gitu. Nah, apapun itu caranya sebenarnya sekarang tuh banyak banget kan caranya buat investasi. Kalau dulu Betul. zaman orang tua aku kan nggak ngerti ya investasi di saham, pasar modal kayak gimana. Tapi sekarang kita tuh udah banyak banget informasinya. Jadi kalau teman-teman, kalau sobat pasar modal syariah udah cek nih misalnya di akun pasar modal syariah, itu cara investasi yang sesuai syariah juga udah banyak banget pilihannya kan. Dari reksadana, saham gitu kan. ETF juga ada yang syariah dan Betul. banyak banget. Jadi memang sekarang tuh toolsnya itu lebih banyak gitu untuk mempersiapkan. Jadi yang paling penting kita tuh udah ada semangatnya dulu mau nyiapin dana pendidikan untuk anak-anak kita, nanti baru kita belajar bareng toolsnya, cara investasinya itu kayak gimana gitu. Betul, itu kuncinya adalah niat dan semangat dari orang tuanya untuk Betul, mempersiapkan dana pendidikan anak ya Mbak ya. betul. Oke deh, wah Masya Allah udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan bersama Sobat-Sobat Syariah, kita masuk dulu nih ke pertanyaan terakhir nih Mbak Dewi sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Boleh dong Mbak Dewi kasih tips dan juga trik nih ke Sobat-Sobat Syariah yang baik dan benar untuk apa ya, yang sudah menonton live sore hari ini untuk menyiapkan dana pendidikan yang baik dan benar gitu, dan juga tepat gitu. Boleh nih dikasih tips and triknya nih Mbak Dewi. Oke. Ini menarik ya, udah tips and trick ya. Jadi sebelum kita masuk Q&A ya, kalau dari aku sebenarnya yang pertama kita harus sadar dulu bahwa namanya menyiapkan dana pendidikan anak tuh udah penting banget. Kalau teman-teman tahu Raditya Dika di salah satu YouTube-nya tuh aku pernah dengar gitu ya, dia itu menyiapkan dana pendidikan anak bahkan sebelum punya anaknya gitu. Bahkan dia sebelum nikah udah nyiapin dana pendidikan anak. Saking dia itu sadar bahwa yang namanya pendidikan anak itu penting. Nah, ketika kita tahu itu tuh penting, kita tuh bisa jadi lebih semangat gitu untuk mempersiapkannya. Dan yang kedua gitu ya, kalau dari aku sendiri, kita harus tahu kondisi keuangan kita dan harus sesuaikan pilihan sekolahnya itu sesuai dengan kondisi kita. Nggak cuma dari sisi kondisi keuangannya, juga harus lihat kondisi sekolahnya. Dalam artian value-value yang diajarin sesuai nggak sama value yang diajarin kita sebagai orang tua di rumah gitu. Jadi biar sejalan bahwa yang diajarin di rumah juga diajarin di sekolah, yang diajarin sekolah juga nanti akan diajarkan di rumah kayak gitu. Jadi ibaratnya kita
satu satu nilai gitulah di sekolah dan di rumah gitu. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita beda nilainya, nanti anaknya malah pulang-pulang dia malah berdebat sama, kok katanya ibu guru di sekolah tuh kayak gini, kok di rumah diajarinnya kayak gini. Jangan sampai kayak gitu. Makanya penting untuk buat value ya, satu value antara pilihan sekolah kita sama yang kita ajarkan di rumah gitu. Dan yang ketiga, setelah kita tahu kondisi kita dan pilih sekolahnya, yang pasti kita mulai tuh start untuk menyisihkan dari sekarang kayak gitu sih, Aping Wah, gitu. Masya Allah. Oke deh nih, kalau gitu kita langsung aja nih Mbak Dewi masuk ke Hmm. beberapa pertanyaan gitu. Kita pilih-pilih nih ya Mbak, karena lumayan. Ada beberapa pertanyaan juga nih yang mungkin bisa dibahas langsung dengan Mbak Dewi nih. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Mbak. Ada yang menanyakan sebentar. Ini dari Wahyu si Mm-mm. Retno. Mbaknya bertanya, Mbak kalau anaknya lebih dari satu, manajemen pos investasi atau nabungnya seperti apa ya Mbak? Gitu. Oke. Oke, menarik ya. Kalau misalnya anaknya dua atau anaknya tiga itu gimana? Yang pasti kita tahu ya umur anak masing-masingnya itu berapa gitu ya. Misalnya anak pertama tuh umurnya 7 tahun, anak yang kedua itu umurnya 4 tahun gitu ya. Nah, itu kita harus nyiapinnya berdasarkan tadi ya jangka waktunya. Kita mau nyiapin anak pertama karena 7 tahun udah masuk SD, berarti udah lewat dong untuk nyiapin uang pangkal SD-nya gitu. Berarti kita nyiapin anak pertama adalah uang pangkal untuk SMP, SMA, universitas gitu ya. Sedangkan anak yang pertama karena masih kecil kita mau nyiapin dari SD karena dia masih belum masuk SD. Nah, gimana sih cara investasinya? Yang pasti kita akan hitung dulu nih si anak pertama nanti mau masuk SMP, SMA dan universitas kira-kira di mana dan berapa biaya yang mau kita persiapkan. Nah, karena dia sudah sekarang posisinya di SD, berarti SMP-nya masih 6 tahun lagi, berarti masih di atas 5 tahun gitu kan. Kita bisa pilih tuh mix ya, mix antara reksadana pendapatan tetap sama misalnya reksadana saham atau di sahamnya langsung misalnya seperti itu. Atau yang pasti yang kalau buat universitasnya kita bisa ke saham saham gitu ya, ke saham syariah ya gitu. Seperti itu. Atau bisa juga ke ETF misalnya kalau mau coba-coba di ETF. Nah, untuk anak yang keduanya yang masih belum masuk SD, yang umur 4 tahun, berarti yang pertama harus kita siapin, ibaratnya yang penting dan mendesak dulu adalah bagaimana dia buat masuk SD-nya. Karena masuk SD-nya udah 3 tahun lagi. Kita mau nyiapin 20 juta nih buat uang pangkalnya. Berarti coba hitung balik lagi ke mundur, 20 juta ke 3 tahun sekarang kita harus ngisiin berapa nih tiap bulannya. Nah, kayak gitu. Yang paling penting sebenarnya gini ya, dana pendidikan kenapa harus disiapin sedini mungkin? Karena makin jauh kita siapin, sebenarnya nanti uang yang kita sisihin tuh nggak terlalu besar, Aping. Misalnya kita mau nyiapin Betul. buat universitas tuh 100 juta ya. 100 juta kalau kita siapin dalam 1 tahun tentunya kan akan besar ya. Berarti 100 juta dibagi 12, besar banget kan. Tapi kalau 100 juta tuh kita siapin 18 tahun sebelumnya gitu ya, sejak anak kita masih umur 4 tahun, itu tuh nggak akan kerasa berat. Kalau misal dihitung itu mungkin kita nyiapinnya per bulan di angka 500-600 ribu. Artinya apa? Artinya yang namanya dana pendidikan kenapa harus disiapkan sedini mungkin supaya kita tuh nggak terasa berat gitu untuk nyiapin langsung gitu ya. Kalau misalnya nanti-nanti pas anaknya butuh 50 juta atau 100 juta itu kan berat banget, gimana nih 50 juta gitu. Jadi makanya kita harus siapin dari jauh-jauh hari. Makanya yang namanya investasi itu kan kita ibaratnya berteman baik sama waktu ya. Jadi Betul. makin dini kita mulai investasi, makin lama kita mulai investasi itu akan menguntungkan juga buat kita gitu. Betul, jadi emang nggak ada salahnya nih kalau misalkan sobat pesembeda syariah semua mau mulai berinvestasi dari sekarang. Karena kalau misalkan nggak sekarang, kapan lagi gitu ya Mbak Ya, Dewi ya? betul betul betul. Betul. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ada pertanyaan dari Oi Oi Akdea. Dia bertanya untuk pengelolaan dana pendidikan perlu diikuti asuransi pendidikan juga nggak ya Mbak? Oke, terima kasih ya. Nah, ini juga banyak nih yang nanya terkait dengan asuransi pendidikan. Yang perlu kita tahu, sebenarnya banyak asuransi pendidikan yang dijual sekarang, itu tuh tipenya gini ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai salah paham. Banyak yang dijual itu asuransi pendidikan, kalau misalnya nih, anak kita masih sekolah, terus orang tuanya meninggal, maka nanti ibaratnya kita akan dapat uang untuk supaya anak-anak itu sekolah gitu loh. Apa namanya, ya jadi
kalau misalnya kita masih ada, kalau misalnya orang tua bapak dan ibunya ini masih ada, itu uang nggak keluar kayak gitu. Jadi semacam proteksi jiwa, asumsi nih kalau misalnya ada kenapa-napa sama orang tuanya, itu asuransi pendidikan yang banyak dijual sekarang. Dan itu sebenarnya baik juga ya, itu sebenarnya semacam proteksi resiko. Tapi jangan sampai salah paham gitu ya, salah paham sama konsepnya si asuransi pendidikan ini. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya nih kita mulai dengan investasi atau nabung sendiri gitu ya, ya udah kita investasi nabung sendiri untuk anaknya. Ini asumsi orang tuanya nih masih hidup lah sampai anaknya nanti kuliah. Kalau misalnya di asuransi ini ada pikiran gitu ya bahwa asumsi takutnya nanti orang tuanya meninggal ketika anaknya ini masih belum sampai sekolah. Berarti nanti ketika orang tuanya meninggal, ini anak masih tetap bisa sekolah gitu loh. Jadi ibaratnya dia ada proteksi jiwanya, proteksi jiwa untuk si orang tuanya yang nanti akan diwariskan ke anaknya gitu loh, uang asuransinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, kalau memang teman-teman mau ikut asuransi pendidikan ini, tetap kita harus hitung-hitung lagi sebenarnya kebutuhan yang harus kita sisihkan untuk investasi itu berapa gitu ya. Kalau misalnya yang kita ikutin asuransi pendidikan yang konsepnya kayak tadi, yang kayak asuransi jiwa, berarti kita kan tetap harus nabung gitu ya, harus sisihkan juga, harus mulai investasi juga gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita orang tuanya juga masih hidup, berarti kan kita juga harus menyisihkan dan ngasih apa namanya, si biaya itu nanti akan tetap kita yang tanggung gitu, bukan si perusahaan asuransinya gitu. Jadi perlu dipahami dulu ini konsep asuransi pendidikannya yang seperti apa, karena yang aku tahu yang banyak dijual tuh tipenya yang kayak gitu. Jadi nanti dia akan keluar kalau misalnya orang tuanya meninggal. Dan itu sebenarnya baik dari sisi resiko ya, manajemen resikonya itu tetap juga harus ada, tapi di sisi lain juga kita juga harus mulai nyisihin juga gitu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ini ada pertanyaan dari Ivan _ Astria Asto. Dia nanya, investasi jangka pendek yang bagus untuk pendidikan apa ya? Ukti, mohon di informasinya gitu. Oke, Oh, kalau ini berarti tadi nggak nyimak dari awal atau mungkin baru join nih si Mas Ivan. Oke. Tadi kita udah bahas sebenarnya apa ya, kalau misalnya sifatnya jangka pendek, kalau misalnya di bawah 3 tahun gitu ya, 1 atau 2 tahun, itu cocoknya di mana di reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang ini resikonya sebenarnya rendah gitu ya, resikonya rendah dan returnnya juga nggak terlalu tinggi ya tadi, karena resikonya rendah, returnnya juga nggak terlalu tinggi. Kalau di sekarang itu kisaran 5-6%, 6% lah mungkin setiap tahunnya. Resikonya rendah banget lah untuk reksadana pasar uang. Karena apa? Karena isinya itu memang instrumen-instrumen yang beresiko rendah, kayak misalnya nih deposito bank syariah atau sukuk yang jangka waktunya tinggal 1 tahun. Jadi memang resikonya tuh udah rendah banget gitu. Makanya teman-teman yang mau mulai investasi gitu misalnya, atau misalnya mau dipakai sekolah anaknya 2 tahun lagi, itu oke banget sebenarnya, cocok di reksadana pasar uang, tentunya yang syariah ya. Betul. Oke deh, kita pilih 2 pertanyaan lagi nih Mbak. Ini ada pertanyaan, boleh. Dia menanyakan kalau untuk investasi dan juga asuransi pendidikan, lebih penting mana ya Mbak? Oke, asuransi pendidikan dan investasi gitu ya. Betul. Jadi gini, sebenarnya aku tadi udah jelasin bahwa ini sebenarnya 2 konsep yang berbeda yang dalam financial planning sama-sama penting. Asuransi itu dalam financial planning itu penting. Kenapa? Karena dia itu sebagai bumper lah, proteksi gitu ya. Kalau misalnya kita ada apa-apa dengan kita orang tuanya, anak kita nih masih bisa sekolah, masih bisa dibesarkan dengan uang si asuransi tadi gitu, uang asuransi tadi. Jadi memang sebagai manajemen resiko gitu buat si anaknya dan buat kitanya juga gitu. Makanya kalau tahu apa namanya piramida financial planning itu kan paling bawah itu cash flow dan debt management. Kayak ngatur cash flow dan manajemen hutang. Lalu yang keduanya itu adalah manajemen resiko, yaitu kita punya dana darurat dan kita juga punya asuransi. Dalam bentuk apa? Asuransi kesehatan, of course, yaitu penting banget. Dan kalau misalnya kita mampu gitu ya, kita juga beli asuransi jiwa yang syariah gitu ya tentunya. Baru yang ketiga itu kita mulai tuh investasi gitu ya. Jadi kalau misalnya penting mana? Tadi. Jadi dia adalah 2 konsep yang berbeda. Yang satunya ini resiko dalam artian kalau misalnya nih in case orang tuanya meninggal, nih anak nih masih bisa sekolah ibaratnya gitu.
Kalau misalnya, soalnya kenapa? Soalnya gini, kalau kita udah hitung-hitungan nih, apa mau buat universitas ngumpulin 100 juta, kita butuhnya 500.000 per bulan. Nauzubillah misalnya ya, ada apa-apa sama orang tuanya misalnya meninggal 5 tahun berikutnya. Jadi dia ibaratnya hanya mengumpulkan 500.000 kali 5 tahun, berarti kan nggak nyampe 100 jutanya gitu kan. Nah, uang asuransi ini nanti akan ibaratnya nge-cover sekolahnya si anaknya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kalau kita mulai investasi, ibaratnya nih ada pandangan bahwa ya kita insya Allah masih bisa nyiapin lah, masih bisa hidup sampai situ gitu. Makanya kita juga start investasi. Jadi keduanya ini sebenarnya sama-sama penting ya, dalam artian itu adalah sudut pandang aja sih. Maksudnya kalau kita mau mulainya, ya udah kita belum ada nih budget buat ikutan asuransi yang pendidikan misalnya. Kita mau mulai sendiri buat investasinya nggak masalah. Yang paling penting ya disiapin kayak gitu sih. Yang paling penting ya kita nyiapin si investasi untuk pendidikan anak kita kayak gitu. Oke deh. Kemudian nih Mbak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin nih ya Mbak. Ada pertanyaan dari Klesi. Dia nanya sebentar. Jika anak masih 2 tahun, ingin biaya pendidikan anak TK, namun buat jangka panjang, itu ada lanjutannya nih Mbak. Lebih baik diletakkan di instrumen investasi apa ya gitu. Jadi Oke, anaknya baru usia 2 tahun nih Mbak. Oke, anaknya baru 2 tahun. Berarti kan kita nyiapin paling paling deket tuh buat TK gitu kan. TK kan umur 4 tahun gitu. Kita masuk TK 2 tahun lagi. Nah, untuk TK misalnya tadi tuh coba survei aja gitu ya. Bunda-bunda, mami-mami sekalian gitu ya, untuk survei sebenarnya sekolah TK di sekitaran kita yang kiranya cocok gitu ya, yang kiranya oke buat kita gitu, buat anak kita itu kira-kira berapa per bulannya. Nah, itu kita siapin yang paling ibaratnya paling mendesak dulu gitu loh, yang kalau misalnya dalam sisi prioritas itu kan mendesak dan penting gitu ya, mendesak dan penting. Kenapa? Karena anak kita 2 tahun lagi masuk TK-nya. Berarti kita siapin yang TK dulu nih, yang pertama 2 tahun lagi plus SD-nya berarti berapa? 5 tahun lagi. 5 tahun Gitu lagi, kan. ya. Nah, kalau yang mau masuk TK cocoknya di investasi apa? Di reksadana pasar uang. Itu oke dah, paling paling oke lah buat orang-orang yang jangka pendek gitu ya. Di reksadana pasar uang udah paling paling pas gitu ya. Yang mau masuk 5 tahun di mana? Di reksadana pendapatan tetap masih oke. Reksadana pendapatan tetap syariah ya, itu kisaran jangka waktu 3 sampai 5 tahun juga masih oke ditaruh di situ. Yang untuk jangka panjang, misalnya kita mau persiapan universitas, itu tadi kita bisa taruhnya di saham atau di reksadana saham gitu ya. Dan itu juga oke banget kita nyiapin dari jauh-jauh hari. Karena biar gak berasa aja, biar gak berasa kita udah nyiapin gitu. Oh, kita udah nyiapin banyak loh gitu. Jadi kalau misalnya nih sekarang kita mau nyiapin yang buat anak universitas, kita bisanya itu 300.000, yang nggak masalah. 300.000 coba deh nanti dihitung-hitung, kalau misal dikumpulin 10 tahun 15 tahun itu hasilnya juga banyak banget gitu. Jadi jangan menyepelekan nominal yang kecil. Jadi tetap yang namanya kita mulai investasi, mulai nabung, itu nominal yang kecil pun itu akan menjadi besar kalau misalnya kita disiplin dan kita start investasinya itu dari sekarang kayak gitu loh. Jadi jangan menunda-nunda kalau dari aku gitu ya, dan mulai sekarang aja gitu, mulai belajar ya tentunya. Betul nih Mbak Dewi, ada satu pertanyaan yang menarik banget nih Mbak, kalau untuk dilewati kayaknya sayang nih, boleh nggak nih Mbak? Oke, ini ada pertanyaan dari Invesya nih. Assalamualaikum Mbak Dewi, kira-kira berapa persentase penghasilan rata-rata yang sebaiknya dialokasikan untuk dana pendidikan nih Mbak? Oke. Berapa persentase untuk dana pendidikan? Sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Jadi kalau dalam financial planning itu patokan persentase itu cuma ada dua. Yang pertama adalah persentase utang. Utang itu nggak boleh 35%, cicilan utang nggak boleh 35% dari pendapatan. Yang kedua itu untuk menabung dan investasi minimalnya 10%. Nah, itu patokannya yang benar-benar rule of thumb-nya itu dua itu. Sisanya itu bergantung sama kondisi keuangan kita. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan sebenarnya berapa persen, balik lagi kita tuh harus tahu kebutuhannya. Karena ada orang yang dari 100% dia cuma buat kebutuhannya 50%. 50%-nya misalnya bisa buat investasi. Nah, kalau kayak gitu kan untuk dana pendidikan anaknya bisa lebih besar. Tapi ada orang juga nih yang cuma bisa investasi atau nabungnya gitu ya tiap bulan 20%. Dan itu juga harus dibagi-bagi. Nggak semuanya untuk dana pendidikan anak. Misalnya, kalau belum punya dana darurat, harus nyiapin dana darurat dulu. Kalau ada teman-teman yang misalnya nih nyiapin haji dan umroh, itu juga bisa dibagi ke situ. Jadi
nggak bisa aku ngasih tahu oh ya harus 5% minimal, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus disesuaikan juga ke kondisi keuangan masing-masing kayak gitu ya. Dan paling penting adalah menyadari prioritas ya. Dalam hal pengeluaran kita tahu yang namanya prioritas tuh yang kebutuhan dulu yang paling penting. Sama kayak tujuan keuangan, kita juga harus tahu yang namanya prioritas. Yang paling penting misalnya apa, dana darurat. Kalau kita as a muslim itu tentunya haji ya. Haji itu jadiin prioritas tujuan keuangan yang paling atas juga gitu ya. Baru misalnya yang belum punya rumah ya punya rumah, dan yang ketiga tuh punya rumah dan dana pendidikan itu juga sama pentingnya gitu buat kita. Jadi mau berapa persennya kita harus cek juga ke kondisi keuangan. Jadi berapa persen sih yang kita punya tiap bulannya tuh untuk disisihkan gitu, baru nanti dibagi-bagi sesuai dengan prioritas tadi gitu Aping. Jadi kalau dalam tujuan Betul. keuangan itu mau highlight dulu, dalam tujuan keuangan itu ada yang sifatnya itu memang wajib gitu ya, wajib. Ini tujuan keuangan sifatnya wajib, kayak tadi buat nyekolahin anak, buat nyiapin dana pensiun ya, buat punya rumah misalnya. Ada yang sifatnya nice to have aja, nice to have aja. Contohnya apa, kayak misalnya kita mau liburan, itu kan dalam prioritas nggak bisa kita prioritasin nomor satu dong, karena masih ada yang lebih prioritas daripada liburan misalnya. Atau misalnya mau ganti mobil tiap tahun, itu nggak bisa juga kita prioritasin. Karena apa? Karena ada hal yang lebih prioritas. Kalau misalnya hal yang udah prioritas tadi udah kita kerjakan, baru kita mau yang lain-lain, itu nggak masalah kayak gitu sih. Oke deh, wah Masya Allah, insightful banget nih jawaban-jawaban dari Mbak Dewi. Oke deh, karena tadi pertanyaan terakhir nih, dan karena keterbatasan waktu juga nih Mbak Dewi, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah mau live bersama Pas Sahabat Syariah lagi nih, yang kedua Iya, kalinya. iya, Mungkin iya. nanti bisa live yang ketiga, keempat, kelima nih ya Mbak Dewi ya. Iya, iya, bisa banget gitu kan. Oke deh nih Mbak Dewi, mungkin sebelum kita akhiri live sore hari ini, mungkin dari Mbak Dewi ada closing statement nih Mbak, untuk apa namanya Sobat Pesepeda Syariah dan juga teman-teman yang sedang menonton live sore hari ini nih Mbak. Sok, Oke. silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, aku nih udah kali kedua ke sini. Yang kali pertama tuh kayaknya bahas terkait dengan 1 miliar pertama di usia muda gitu. Baru yang kedua ini terkait dengan dana pendidikan. Nah, dana pendidikan nih adalah salah satu bahasan tuh yang aku suka banget. Kenapa? Karena aku juga seorang ibu dan aku punya anak dan aku nyiapin sih dana pendidikan itu gitu kan. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman yang udah jadi orang tua gitu ya, mamis mamis yang ada di sana, bunda-bunda, ayah bunda gitu ya, untuk selalu sadar bahwa yang namanya nyiapin dana pendidikan ini jadikan prioritas, jadikan niatnya dulu gitu ya, niatnya dulu yang baik supaya semangat untuk mempersiapkan itu kayak gitu sih. Dan lagi-lagi sih aku selalu bilang niatin aja ibadah. Kalau misalnya suatu tujuan kita niatin ibadah, maka prosesnya itu akan bernilai ibadah loh. Kalau kita niatin Betul. buat nyiapin sekolah anak itu adalah suatu ibadah, ketika anak itu sekolah gitu ya, nyiapinnya ketika kita menabung investasi tiap bulannya itu juga part of ibadah. Kenapa? Karena tujuannya Betul. tuh udah ibadah gitu loh. Jadi Betul. harus diluruskan lagi niatnya supaya lebih semangat buat ngumpulin dana pendidikannya. Dan kalau misalnya kita udah sadar ini buat ibadah, insya Allah nanti kita akan dipermudah juga buat dari Allah gitu ya dalam menyiapkan Betul. semuanya gitu. Amin. Jadi sebetulnya dapat dua ini ya Mbak, dapat dua benefit nih buat kita, dapat pahala juga, dana ini Betul, juga dapat betul, juga apa bener. namanya, bener ya Mbak kayak gitu. Jadi kita niatkan untuk ibadah nih Sob, Masya Betul. Jadi mindsetnya Allah. mindsetnya tuh harus diubah dulu. Jadi biar kita tuh kayak Benar. nggak, biar kita tuh nggak masa wah uang doang nih yang dibahas sama Mbak Dewi sama Api gitu. Enggak kayak gitu. Kita tuh harus ubah dulu mindsetnya bahwa semua tuh ibadah. Karena kan kita di bumi ini kan beribadah kan ya Aping ya. Jadi kalau kita Betul. niatkan ibadah, insya Allah kita juga akan dipermudah gitu ya. Jadi makanya semua tujuan keuangan kita gitu as a muslim, kita niatin buat ibadah gitu sih. Termasuk dana pendidikan ya. Betul. Betul. Wah, Masya Allah. Oke deh kalau gitu nih, sekali lagi Aping mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mbak Dewi gitu. Semoga sehat selalu nih Mbak Dewi, dan terima kasih juga Amin. untuk apa ya? Untuk insight-insight yang sudah di-share nih ke apa namanya, ke Sobat Pesepeda Syariah dan juga teman-teman semua yang sedang menonton. Semoga jadi pahala jariah juga nih buat Mbak Dewi ya, karena sudah Amin. berbagi ilmu juga nih ke Aping dan juga ke Sobat Pesepeda Syariah semua. Oke deh kalau gitu, Aping izin mengakhiri ya Mbak. Salam untuk keluarga di rumah, stay safe and stay healthy Mbak Dewi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih untuk sobat semua yang sudah menonton live sore hari ini dan untuk sobat semua yang tadi mungkin baru join di pertengahan live atau mungkin ada yang ketinggalan, nanti nggak usah khawatir karena sobat semua bisa nonton uh, tayangan ulangnya di Instagram Masa Muda Syariah. Jadi nggak perlu khawatir lagi deh, Sob. Oke deh, kalau gitu aku Aping. Oh, dan jangan lupa nih, Sob, untuk follow Instagramnya Kak Dewi ya, karena Kak Dewi juga sering banget upload konten-konten mengenai finansial di Instagramnya. Oke deh, kalau gitu aku Aping pamit undur diri. Terima kasih untuk sobat semua yang telah menonton sore hari ini. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live Instagram selanjutnya ya, Sob. Bye-bye.